Halo Sobat Gaib, selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita akan berkunjung ke sebuah rumah warisan di pedalaman Jawa Barat dan mendengarkan kisah nyata tentang sumur tua yang tidak pernah benar-benar kering dari tangisan. Kehilangan pekerjaan di kota besar adalah pukulan telak bagi Adi. Dengan sisa tabungan yang menipis, ia tak punya pilihan selain memboyong Lina, istrinya, dan Rara, putri sematawayang mereka yang berusia 6 tahun, untuk pindah ke rumah peninggalan kakeknya di sebuah desa yang asri. Bagi Adi, seorang yang selalu berpikir logis, ini adalah solusi praktis. Udara segar, biaya hidup murah, dan rumah gratis. Apalagi yang bisa salah? Rumah itu sendiri sebenarnya tidak buruk. Sebuah bangunan kayu tua yang masih kokoh dikelilingi pekarangan yang luas dan sedikit liar. Namun bagi Lina yang perasaannya lebih peka, ada sesuatu yang terasa berat di udara sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana. Dan pusat dari perasaan aneh itu adalah sebuah sumur tua di sudut belakang pekarangan. Sumur itu terbuat dari susunan bata merah yang sudah ditumbuhi lumut, dengan kerekan kayu yang laput dan ember timah yang berkarat. Terlihat kuno, bahkan puitis di bawah rindangnya pohon nangka. Namun, bagi Lina, sumur itu seperti sebuah mata raksasa yang menatap kosong ke langit, menyimpan kesedihan yang tak terucap. Adi hanya menertawakan kegelisahan istrinya. "Itu sumber air gratis, Len. Kita bisa hemat banyak," katanya sambil mencoba memutar kerekan yang macet. Hari-hari pertama berlalu dengan kesibukan. Mereka membersihkan rumah, menata perabotan, dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan desa yang sunyi. Rara adalah yang paling bahagia. Pekarangan luas itu menjadi istana barunya. Ia berlari-larian, mengejar kupu-kupu, dan berceleteh riang. Hingga suatu sore, Lina menemukan Rara sedang duduk sendirian di bibir sumur. Kakinya berayun-ayun sambil berbicara sendiri. "Rara, ngobrol sama siapa, nak?" tanya Lina lembut, jantungnya sedikit berdebar. Rara menoleh dengan senyum polosnya. "Sama kakak yang main air, Bu. Kasihan, bonekanya jatuh ke dalam. Kakaknya sedih," jawabnya dengan lancar. Lina merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ia segera menarik Rara menjauh dari sumur, menasihatinya agar tidak bermain terlalu dekat. Dalam hatinya ia mencoba menenangkan diri. Anak-anak punya teman hayalan, itu wajar. Namun, malam itu, kewajaran itu mulai terkikis. Sekitar pukul 2 dini hari, Lina terbangun karena mendengar suara. Krek, ceblur. Suara kerekan kayu yang diputar perlahan, diikuti suara ember yang masuk ke dalam air. Suara itu datang dari pekarangan belakang. Ia mengguncang tubuh Adi. "Mas, bangun, dengar itu? Ada orang di sumur," bisiknya panik. Adi terbangun dengan malas. Ia mendengarkan sejenak. Hening. Tidak ada suara apa-apa. "Wah, kamu ini ngimpi, Kalin. Paling juga suara tikus atau kucing jatuh," gumamnya, lalu kembali menarik selimut. Lina tidak bisa tidur lagi. Ia yakin sekali dengan apa yang ia dengar. Keesokan siangnya, Adi memutuskan untuk membuktikan bahwa sumur itu aman. Ia ingin membersihkannya dan mulai menggunakannya. Dengan susah payah, ia memperbaiki kerekan yang macet dan mulai menimba. Tali timba itu turun dengan lancar ke dalam kegelapan sumur. Saat menariknya ke atas, Adi mengerutkan kening.
terasa sangat berat. Lebih berat dari yang seharusnya jika hanya berisi air. Perlahan, ember timah itu muncul dari mulut sumur. Isinya air keruh kecoklatan yang penuh daun-daun kering. Tapi bukan itu yang membuat Adi membeku di tempatnya. Mengambang di permukaan air, ada sesuatu yang lain. Sebuah boneka. Boneka kayu kecil yang sudah lapuk dan membengkak karena air. Cat di wajahnya sudah luntur, menyisakan senyum yang mengerikan. Salah satu matanya hilang, menyisakan lubang hitam yang seolah menatapnya. Rara yang melihat ayahnya berhasil menimba, berlari mendekat dengan riang. Matanya langsung tertuju pada boneka itu. Ia menunjuk dengan gembira. "Ayah, itu dia. Itu boneka kakak yang hilang." Adi menatap putrinya, lalu kembali menatap boneka lapuk di dalam ember. Darahnya terasa mendingin. Semua penjelasan logis di kepalanya perlahan mulai hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi imajinasi anak-anak. Ini adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang datang dari dasar sumur tua itu. Penemuan boneka kayu itu mengguncangkan keyakinan Adi. Ia tidak lagi bisa menertawakan ketakutan Lina. Ia membuang boneka itu jauh-jauh dan dengan tegas melarang Rara untuk mendekati area sumur sendirian. Tapi ia tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Sesuatu yang ganjil benar-benar menghuni pekarangan belakang rumah mereka. Malam itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Adi, Lina, dan Rara sudah terlelap di kamar mereka. Sekitar tengah malam, Lina kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara kerekan, melainkan oleh suara lain. Suara tangisan. Itu adalah suara tangisan seorang gadis kecil, pilu, menyayat hati, dan terdengar putus asa. Yang membuat bulu kuduk Lina meremang adalah suara itu seolah memiliki gema yang aneh, seperti seseorang yang menangis di dalam sebuah ruangan kosong yang besar atau di dalam sebuah sumur. Ia memberangikan diri bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela kamar yang menghadap langsung ke pekarangan belakang. Dengan tangan gemetar, ia menyibak tirai. Di bawah cahaya bulan yang menerobos sela-sela daun pohon nangka, ia bisa melihat bibir sumur yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi suara tangisan itu terdengar semakin jelas, seolah berasal langsung dari lubang sumur yang menganga. Ia membekap mulutnya agar tidak menjerit. Ia membangunkan Adi, kali ini dengan lebih panik. Adi yang terbangun juga mendengar suara itu. Jelas sekali, tidak mungkin lagi disangkal sebagai suara binatang atau angin. Itu adalah suara isak tangis anak manusia. Didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Adi mengambil sebuah senter besar. Ia tidak ingin lari dari masalah di rumahnya sendiri. "Tunggu di sini, kunci pintunya," perintahnya pada Lina. Dengan jantung berdebar, Adi melangkah keluar ke pekarangan belakang. Semakin ia mendekati sumur, suara tangisan itu semakin keras dan menyayat. Gema dari dalam sumur itu terasa begitu nyata, seolah ada seorang gadis kecil yang benar-benar terperangkap di dasarnya, menangis meminta tolong. Adi tiba di bibir sumur. Ia mengarahkan cahaya senternya yang kuat ke dalam lubang gelap itu. Sinar senter menembus kegelapan, memperlihatkan dinding-dinding bata yang licin dan berlumut. Ia terus menyorot hingga ke dasar. Dan ia melihatnya. Di dasar sumur,
Hanya ada pantulan air yang tenang. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tapi suara tangisan itu masih terdengar, seolah berasal dari air itu sendiri. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Hening seketika. Adi masih terus menyorotkan senternya ke dasar sumur, mencoba mencari penjelasan. Dan saat itulah, sesuatu terjadi di permukaan air. Pantulan cahaya senter di air itu mulai beriak. Bukan riak biasa. Air itu beriak membentuk sebuah wajah. Wajah seorang gadis kecil dengan rambut panjang tergerai basah. Matanya kosong dan mulutnya terbuka seolah hendak berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Wajah itu menatap lurus ke atas, ke arah Adi. Wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Wajah itu hanya muncul sepersekian detik, lalu lenyap kembali menjadi riak air biasa. Adi tersentak mundur, kakinya tersandung akar pohon dan ia jatuh terduduk. Senternya terlepas dari genggaman, jantungnya terasa seperti diremas. Ia baru saja melihat wajah dari suara tangisan itu. Wajah dari kakak yang diceritakan Rara. Ia merangkak mundur menjauhi sumur, meraih senternya dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia membanting pintu dan menguncinya. Lina yang melihat wajah suaminya pucat seperti kapas, langsung tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ada wajah di dalam sana, Lin, bisik Adi terbata-bata. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk berpelukan di sudut kamar. Sementara di luar, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih pilu, seolah tahu bahwa ia telah dilihat, seolah ia menuntut sesuatu. Gema tangis itu kini tidak hanya datang dari sumur. Gema itu seolah sudah masuk, mengisi setiap sudut rumah mereka. Setelah malam yang mengerikan itu, suasana di rumah menjadi sangat mencekam. Adi dan Lina hidup dalam kewaspadaan penuh. Siang hari terasa sedikit aman, namun begitu matahari terbenam, setiap derit kayu atau suara angin terdengar seperti ancaman. Suara tangisan dari sumur kini menjadi musik latar malam mereka. Terkadang lirih, terkadang kencang, tapi selalu ada. Adi sudah tidak lagi skeptis. Ia kini percaya 100% bahwa rumah warisan itu berhantu. Ia bahkan sudah mulai mencari informasi tentang cara menjual rumah dengan cepat. Namun, yang paling mengkhawatirkan mereka bukanlah suara tangisan itu lagi, melainkan perubahan pada Rara. Rara yang awalnya hanya berbicara dengan kakak yang main air di dekat sumur, kini mulai sering terlihat berbicara sendiri di dalam rumah, di kamarnya, di ruang tengah, bahkan di meja makan. Ia akan tertawa sendiri, lalu tiba-tiba cemberut, lalu berbisik seolah sedang berbagi rahasia. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Lagi main sama kakak. Lina mencoba mengorek lebih banyak informasi dari putrinya. Suatu sore, saat Rara sedang bermain di kamarnya, Lina duduk di sampingnya. "Rara, kakak itu namanya siapa, sayang?" tanya Lina dengan selembut mungkin. Rara berhenti bermain dan menatap ke sudut kamarnya yang kosong. Namanya Laras, Bu." "Kak Laras." Jantung Lina berdebar. Nama itu terasa begitu nyata. Terus, "Kak Laras kok sedih terus, nangis terus?" Rara kembali menatap ke sudut kosong itu, lalu berbisik kepada Lina. "Kata Kak Laras, dia kedinginan di bawah sana. Dia mau pulang ke rumah, tapi nggak bisa. Dia lagi cari ibunya." Tubuh Lina terasa lemas mendengarnya. Ini bukan lagi teman khayalan. Ini adalah sebuah komunikasi. Arwah gadis di sumur itu, Laras, sedang menggunakan Rara sebagai perantaranya. Kejadian-kejadian aneh di dalam rumah pun semakin menjadi-jadi, dan semuanya berpusat di sekitar Rara. Mainan Rara seringkali berpindah tempat sendiri.
Terkadang Lina akan mendengar suara dua anak kecil yang sedang tertawa di dalam kamar Rara. Namun saat ia masuk, hanya ada Rara sendirian. Puncaknya adalah ketika Adi menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh Rara. Gambar itu dibuat dengan krayon di atas kertas putih. Rara menggambar dirinya sendiri sedang bergandengan tangan dengan seorang gadis lain yang lebih besar. Gadis itu digambar dengan rambut hitam panjang yang menutupi seluruh wajahnya dan gaun putih yang basah meneteskan air. Mereka berdua berdiri di depan sebuah sumur. Di bawah gambar itu ada tulisan dengan ejaan yang masih berantakan. Rara dan Kak Laras main bersama. Malam itu, Adi memutuskan ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu siapa Laras. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada Pak RT dan beberapa tetua di desa itu. Ia bertanya dengan hati-hati, apakah mereka pernah mendengar tentang seorang gadis bernama Laras yang hilang puluhan tahun lalu. Awalnya, para tetua itu enggan berbicara. Mereka saling pandang dengan tatapan yang aneh. Tapi melihat wajah Adi yang pucat dan putus asa, salah satu kakek tua yang paling dihormati di desa itu akhirnya angkat bicara. "Laras," gumam sang kakek, matanya menatap kosong kejauhan. "Sudah lama sekali nama itu tidak disebut." Sang kakek kemudian menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Laras adalah seorang gadis cantik dan periang, putri dari seorang janda miskin yang dulu tinggal tak jauh dari rumah warisan Adi. Suatu sore, Laras yang sedang bermain di pekarangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh desa mencarinya selama berminggu-minggu, namun ia tak pernah ditemukan. Polisi menduga ia diculik atau hanyut di sungai. Ibunya yang patah hati akhirnya jatuh sakit dan meninggal beberapa tahun kemudian. Kasus itu perlahan dilupakan, menjadi luka lama bagi desa itu. Dan ada satu hal yang tidak pernah diceritakan kepada orang luar, lanjut sang kakek dengan suara berbisik. Sebelum menghilang, Laras sedang bermain di dekat sumur tua di pekarangan rumah kakekmu. Boneka kayu kesayangannya ditemukan mengambung di sana beberapa hari kemudian. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepala Adi. Laras tidak pernah diculik. Ia jatuh. Ia meninggal di dasar sumur itu. Dan arwahnya terperangkap di sana selama 30 tahun, menangis sendirian mencari ibunya. Dan kini ia telah menemukan teman baru, Rara. Adi pulang dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Arwah ini bukanlah arwah yang jahat yang ingin mengganggu. Ia adalah arwah anak kecil yang kesepian dan tersesat. Dan itu justru membuatnya jauh lebih berbahaya. Karena seorang anak yang kesepian akan melakukan apa saja agar temannya tidak pergi, atau bahkan mengajaknya untuk ikut bermain bersamanya selamanya. Mengetahui kebenaran tentang Laras membuat Adi dan Lina semakin ketakutan, namun dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi takut pada hantu, melainkan takut pada nasib putri mereka. Persahabatan Rara dengan Laras menjadi semakin intens. Rara seringkali menolak makan, mengatakan ia sudah makan bersama Kak Laras.
Terkadang ia terbangun di malam hari dan berjalan menuju pekarangan belakang dengan tatapan kosong, seolah dipanggil sebelum Lina berhasil menghentikannya. Adi tahu ia harus bertindak cepat. Berbekal cerita dari tetua desa, ia menghubungi seorang ustadz yang dikenal bijaksana dan memahami hal-hal gaib. Setelah mendengarkan seluruh cerita Adi, dari penemuan boneka hingga kisah hilangnya Laras, sang ustadz menghela napas panjang. Arwah ini tidak jahat, Pak Adi. Ia hanya rindu dan kesepian. Ia terperangkap di antara dua dunia karena jasadnya tidak pernah ditemukan dan disempurnakan. Ia butuh doa dan ia butuh rumah yang layak. Sang ustadz kemudian memberikan solusi yang beresiko, namun merupakan satu-satunya jalan. Mereka harus mengangkat apa yang tersisa dari jasad Laras dari dasar sumur itu dan memakamkannya dengan layak. Operasi pengurasan sumur pun direncanakan. Ini bukan pekerjaan mudah. Sumur itu dalam dan sudah puluhan tahun tidak tersentuh. Dengan bantuan beberapa warga desa yang pemberani dan dipimpin oleh sang ustadz, proses itu dimulai pada pagi hari. Adi memilih untuk membawa Lina dan Rara mengungsi sementara ke rumah Pak RT. Tidak ingin mereka melihat proses yang mengerikan itu. Saat mesin pompa mulai menyedot air keruh dari dalam sumur, hal-hal aneh mulai terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon nangka hingga beberapa buahnya jatuh berdebung. Dari dalam sumur yang airnya mulai surut, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah berjam-jam, air sumur akhirnya kering. Dasar sumur yang berlumpur tebal kini terlihat. Para warga yang mengintip dari atas menahan nafas. Di tengah lumpur hitam itu, mereka melihatnya bukan lagi sebuah wajah di pantulan air, melainkan wujud aslinya. Tumpukan tulang belulang manusia yang sudah menghitam, terbenam sebagian di dalam lumpur. Di antara tulang-tulang itu, terselip kain gaun yang sudah lapuk dan robek. Sang ustadz turun ke dasar sumur dengan seutas tali. Dengan khusyuk, ia mengumpulkan sisa-sisa jasad Laras sehelai demi sehelai ke dalam kain kafan yang telah disiapkan. Selama proses itu, suasana di sekitar sumur terasa sangat berat dan menyedihkan. Beberapa ibu-ibu yang menonton dari kejauhan bahkan tak kuasa menahan tangis, seolah ikut merasakan penderitaan gadis malang itu. Sisa-sisa jasad Laras akhirnya berhasil diangkat. Sesuai wasiat dari tetua desa yang masih mengingat di mana makam Ibu Laras, tulang belulang itu kemudian dimakamkan dengan layak di liang lahat yang sama dengan ibunya. Sebuah prosesi pemakaman sederhana namun hikmat digelar sore itu. 30 tahun setelah ia menghilang, Laras akhirnya pulang. Malamnya, Adi, Lina dan Rara kembali ke rumah. Ada perasaan yang sangat berbeda. Hawa berat yang selama ini menyelimuti rumah itu telah lenyap, digantikan oleh suasana yang ringan dan damai. Tidak ada lagi suara tangisan dari sumur. Tidak ada lagi gema kesedihan di malam hari. Saat menidurkan Rara, Lina bertanya pada putrinya, "Rara, Kak Laras masih ada?" Rara yang sudah setengah terlelap tersenyum tipis, matanya terpejam. "Kak Laras sudah pergi, Bu. Dia sudah ketemu sama ibunya. Dia bilang terima kasih." Adi dan Lina saling berpandangan. Air mata haru mengalir di pipi mereka. Teror itu akhirnya benar-benar berakhir. Sumur tua di pekarangan belakang itu kini hanyalah sebuah sumur biasa.
Mereka bahkan mulai menggunakannya, dan air yang keluar jernih dan segar, seolah semua kesedihan dan rahasia kelam telah ikut terangkat dari dasarnya. Rumah warisan itu kini benar-benar menjadi rumah mereka, sebuah tempat yang damai untuk memulai hidup baru. Setiap tempat angker memiliki ceritanya sendiri. Terkadang, cerita itu bukanlah tentang kemarahan, melainkan tentang kesedihan yang tak terselesaikan. Kisah keluarga Adi mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk mengusir hantu bukanlah dengan perlawanan, melainkan dengan memberikan kedamaian yang selama ini mereka cari. Terima kasih telah menemani kami menimba kisah dari dasar sumur tua ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya hanya di Zona Gaib.